Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Jiva dari kelas 1043. Saya akan mempresentasikan tentang virus dan peranannya. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang berarti racun. Disebut mikroorganisme atau metaorganisme karena memiliki ciri sebagai benda hidup sekaligus ciri benda mati. Cirinya sebagai makhluk hidup, reproduksi, namun hanya dapat dilakukan pada sel lain yang hidup, parasit obligat intraseluler. Memiliki materi genetik berupa asam nukleat, RNA atau DNA. Dan ciri sebagai benda matinya tidak melakukan metabolisme dan dapat dikristalkan. Nah, apa sih virus itu? Yang pertama, virus bisa disebut juga sebagai partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau pada makhluk hidup. Yang kedua, aseluler, yaitu bukan merupakan sel. Yang ketiga, di dalam sel inang virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Nah, berikut gambaran sejarah ditemukannya virus. Yang pertama, sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 setelah seorang ilmuwan asal Jerman bernama Adolf Meyer menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Mengetahui hal itu, Meyer mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut lalu menyemprotkannya pada tembakau yang masih sehat. Ternyata tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Lalu, peneliti getah tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang kedua, percobaan oleh Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia ini melakukan penelitian yang sama dengan Meyer, yaitu menyaring getah tembakau yang sakit. Perbedaannya, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri. Lalu hasil saringan tersebut disemprotkan pada tembakau yang sehat. Ternyata tembakau juga menjadi sakit. Nah, ini gambaran struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Penjelasan lebih detailnya ada pada gambar. Klasifikasi virus. Yang pertama, virus menyerang bakteri atau bacteriofage. Yang kedua, virus tumbuhan. Yang ketiga, virus manusia atau hewan. Nah, ini peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang menguntungkan, yaitu virus dapat digunakan untuk penelitian biologi. Virus dapat digunakan dalam pembuatan vaksin protein. Virus dapat digunakan dalam teknik rekayasa genetika untuk membuat interferon. Selanjutnya, peran merugikan virus pada manusia. Virus dapat menyebabkan influenza. Influenza disebabkan oleh influenza virus. Yang kedua, cacar yang disebabkan oleh virus varicella. 3. Campak oleh mobilivirus. 4. Rabies oleh rabies virus. Dan 5. Gondong oleh virus RNA. Selanjutnya, peran merugikan virus pada hewan. 1. Rabies atau anjing gila. 2. Mouth disease FMD. 3. Tetelo atau sampar ayam. 4. Flu burung yang disebabkan oleh avian influenza H5N1. Nah, peran selanjutnya, peran merugikan virus pada tumbuhan. Yang pertama, mozaik ditandai bercak kuning pada tembakau disebabkan oleh TMV, tobacco mosaic virus. Yang kedua ada CVPD atau citrus vine palm degeneration, penyebab penyakit pada jeruk yang menyebabkan rusaknya pembuluh angkut, phloem. Yang ketiga, tungro, penyebab penyakit kerdil pada tanaman padi. Faktornya adalah lereng hijau dan lereng coklat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.